Memiliki 5 kedusunan, Desa Sindang Resmi berada di ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, sehingga warga banyak menggantungkan hidupnya dengan menanam teh. Susah payah berjalan di medan tanah yang menguras tenaga tak membuat ibu-ibu ini menyerah demi menyambung hidup untuk mencukupi kebutuhan keluarganya yang masih serba terbatas. Ya, lokasi kebun tehnya memang berada di perbukitan, jadi medannya sangat sulit untuk kita lewati dan juga memang lelah ya, baru dimulai saja kami sudah merasakan capeknya luar biasa. Hamparan kebun teh menghijau di depan mata. Kebun seluas 1 hektar ini adalah milik Bu Nung. Bu Iro dan para ibu hari ini mengejar rezekinya di kebun teh hijau jenis 25 ini. Teh ini menjadi primadona Desa Sindang Resmi. Pucuk daun berukuran besar dan lebar. Harusnya bisa menghasilkan hingga 5.000 teh kering per tahun. Tapi nyatanya kini jauh merosot. Kemarau yang panjang membuat kualitas daun menurun karena kekurangan air. Ya, alat untuk pemotong si daun teh ini namanya etem ya Bu ya. Nah, caranya gimana Bu? Kayak gini. Biasanya daun teh dipetik setiap 10 hari sekali, karena hanya daun-daun muda saja yang dicari. Alat pemotong tradisional yang tajam masih digunakan hingga kini. Bila tak hati-hati, tangan bisa terluka. Ya, seperti yang tadi saya bilang, memang harus berhati-hati dikarenakan alat pemotong untuk daun teh ini terdapat pisau di ujungnya, jadi ya tangan saya terluka dan berdarah sekarang. Nah, kenapa itu? Ini Bu, Berdarah. ini ada mata pisaunya ya. Tadi Makanya hati-hati, kan ini tajam. Ya. Awas kena lagi ntar. Ibu pernah nggak sih ngalamin kayak saya gini? Pedih nih. Pedih ya Bu ya? Iya, kalau kena air pedih. Oke. Makanya hati-hati, ini kan tajam banget. Bekerja memetik daun teh tak semudah yang saya bayangkan. Jika tidak hati-hati, tangan bisa terkena pisau, bahkan diserang serangga. Salah satunya Bu Iro. Ibu berusia 53 tahun ini sudah 30 tahun bekerja sebagai buruh petik daun teh. Bu Iro, udah berapa lama sih jadi buruh pemetik daun teh? Udah 30 tahun, Mam. Nah, itu upahnya itu berapa, Mak? Upahnya 1 kilo 700 rupiah. 1 kilo Iya, daun 1 teh kilo daun teh 700 dihargai 700 dihargainya, iya. rupiah? Iya. Ya, itu di Itu upahnya. kalau 30 kilo, upahnya cuma 21.000. 21.000. Iya. Kalau dibeliin beras, sekarang beras 11.000. Dapat berapa liter gitu aja. Daun teh yang sudah terkumpul lalu dipikul menuju jalan lintasan ojek engkrek. Ya, setelah semua karung ini terisi penuh, akhirnya ditimbang ya Bu ya untuk menentukan hasil kerja dari setiap buruh petik daun tehnya. Per kilo hasil petikan dihargai Rp700. Seorang pemetik biasanya bisa mengumpulkan 30 hingga 40 kg pucuk teh setiap hari. Artinya, hanya Rp21.000 hingga Rp28.000 upah yang diterima para buruh petik. Meski dihargai murah, pekerjaan itu terpaksa dilakukan karena tak ada pekerjaan lain. Setelah selesai ditimbang, karung teh kami naikkan ke atas ojek engkrek. Ya, saatnya sekarang saya menuju ke pabrik untuk dilakukan pengolahan dan mengikuti Kang ojeknya untuk sampai ke pabrik. Ayo Kang, saya di sini ya. Waduh, susah banget. Saya pun ikut menumpang di atas motor. Jalan yang sempit menjadi jalur keluar dari kebun teh. Membuat saya menjadi tegang karena takut terjatuh.
Saya baru agak tenang saat Akang ojek meyakinkan perjalanan akan berjalan aman. Ya, medan setapak yang memang harus kami lalui itu cukup menyulitkan kami untuk sampai ke pabrik pengepul ya Kang ya. Dan ini juga merupakan lereng bukit karena memang perkebunan daun teh tumbuhnya berada di dataran tinggi. Ongkos ojek dipatok Rp200 per kilonya. Karena medan yang sulit, biasanya Akang tukang ojek hanya bisa membawa maksimal 200 kg. Namun, jika panen sedang melimpah, mereka bisa melakukan hingga 5 trip dalam sehari. Ya, akhirnya kami telah sampai di tempat pabrik untuk pengolahan daun teh. Harga daun teh basah di pengepul dipatok Rp2.200, turun dari Rp2.700 per kilonya. Para petani hanya bisa berharap kepada pemerintah agar mengatur regulasi harga batas bawah sehingga mereka tidak rugi. Tak hanya petani, pelaku industri kecil pun juga mengeluh karena sulitnya mendapatkan daun teh untuk produksi mereka. Akibat hasil daun teh dari para petani yang kian menurun. Inilah tempat pembuatan teh milik Pak Asep yang sudah beroperasi sekitar 20 tahun. Daun teh lalu dimasukkan ke dalam tabung yang dipanaskan. Nah, ini adalah alat untuk mengeringkan atau membuat layu daun teh yang masih segar. Agar lebih hemat biaya, proses pemanasan dilakukan dengan menggunakan pembakaran kayu. Suhu di sini sangat panas sekali, jadi uapnya menyerang ke bagian seluruh tubuh. Jaga api tetap stabil agar proses kelayuan tetap terjaga kualitasnya. Setelah kurang lebih 5 menit, daun teh yang sudah layu kemudian dimasukkan ke dalam alat penggilasan. Ini merupakan alat untuk menggilas agar daun tehnya menjadi serpihan serbuk kecil-kecil. Setelah kurang lebih 30 menit, potongan daun kecil-kecil dimasukkan tabung kembali untuk proses pelayuan kembali. Dibutuhkan waktu kurang lebih 5 menit agar hasilnya lebih maksimal. Sekali produksi, Pak Asep bisa menghasilkan 1 hingga 5 ton. Sayangnya, tidak setiap hari bisa berproduksi akibat hasil panen petani yang semakin berkurang. Dari 100 kg daun teh basah, setelah kering mengalami penyusutan hingga menjadi 22 kg saja. Proses terakhir, teh dimasukkan ke dalam alat pengering, bisa disebut bolti selama 7 jam. Harga teh dipatok Rp14.000, naik dari harga sebelumnya Rp12.000 per kilonya. Para pelaku bisnis industri kecil seperti Pak Asep ini berharap agar pemerintah memberikan kepastian regulasi batas harga bawah sehingga petani tidak merugi, serta memperoleh perlindungan usaha tanpa takut dikuasai pabrik teh yang lebih besar yang bisa menyebabkan pelaku industri kecil merugi bahkan sampai gulung tikar. Tak hanya para petani dan buruh yang masih serba sulit, Desa Sindang Resmi masih terdapat anak yang mengalami stunting. Kondisi ekonomi yang tak menentu, minimnya penghasilan, dan sulitnya mencari pekerjaan, jangan tanya tentang pemenuhan nutrisi harian bagi anak-anak. Bisa makan seadanya saja, warga bersyukur. Tak heran, masih ada anak yang mengalami kekurangan gizi atau stunting. Salah satunya anak yang dilahirkan Bu Tuti yang berusia 3 tahun ini. Ibu pada saat mengandung, melahirkan si adik itu usia berapa, Bu? Usia 8 bulan. Ada harapan dan bantuan seperti apa yang Ibu inginkan kepada pemerintah, Bu?
Ya, harapannya punya dibantu seperti susu buat makan makanan adik atau vitamin atau bahan biar cepat sembuh si adiknya, karena kan kondisi keuangannya menurun atau enggak stabil ya Bu. Cara hidup sehat sulit dijalankan, apalagi di desa ini kondisi air kerap tak layak konsumsi. Warga terpaksa menggunakan air keruh karena tak punya penyaringan air. Ya Bu, tadi kan saya lihat sudah dilakukan pemeriksaan. Itu ada apa dengan adiknya ya? Jadi adik ini kebetulan mengalami gangguan pertumbuhan ya Bu ya. Kalau biasanya kita sebutnya itu stunting. Ya biasanya ditandainya itu dengan postur tubuhnya yang memang lebih pendek dari tinggi badan seusianya, kemudian berat badannya juga lebih kecil dari seusianya. Stunting menjadi salah satu masalah kesehatan yang utama karena bisa mengakibatkan anak gagal tumbuh akibat kekurangan nutrisi kronis. Dalam hal ini saya mewakili warga masyarakat di Desa Sindang Resmi sangat berharap yang pertama yaitu terkait dengan infrastruktur, karena infrastruktur sangat berpengaruh terhadap perekonomian warga masyarakat di desa kami. Yang kedua yaitu terkait dengan sarana prasarana pendidikan. Di desa kami memiliki satu sekolah dasar yaitu SDN Sukajadi yang beralamat di Kampung Cibeber yang dalam kondisi saat ini yaitu memiliki 2 ruang kelas sangat sudah kondisinya tidak layak untuk pakai, dan yang terakhir yaitu terkait dengan pertanian. Dalam hal ini saya berharap kepada pemerintah atau dinas-dinas terkait untuk mempermudah untuk pembelian pupuk bersubsidi, karena itu sangat berpengaruh terhadap hasil produksi atau hasil panen para petani yang ada di desa kami. Memiliki bentang alam yang subur, ironinya tak membuat warganya makmur. Kini, warga menantikan solusi dan pemerintah bergerak, membuat bendungan, memperbaiki sekolah, dan akses jalan menuju desa agar terbuka lebar bagi mereka. Jalan rezeki untuk memperbaiki kehidupannya.